Sejarah berkaitan Tanjung Pinang Part 5. Okay, don't forget to subscribe and lonceng notifikasi. And don't forget to like and share Diansa channel. Salam kenal and nice to meet you. Jom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat datang di podcast Pagi Vidyansa Channel. Nah, hari ini kita akan sambung tentang sejarah berkaitan Tanjung Pinang. Oke, kita sambung dari Kepulauan Riau, kemudian menjadi kabupaten di wilayah Sumatera Tengah yang beribu kota di Tanjung Pinang mulai tahun 1954. Nah, jadi kemarin Vidi sebutnya 1945. Jadi yang betul itu adalah 1954. Kota ini dibangun kembali sebagai ibu kota kabupaten sekaligus ibu kota Keresidenan Riau. Berbagai instansi pemerintah, militer, dan sekolah-sekolah baru mulai dibangun. Bersamaan dengan itu muncul pula kelompok baru dalam struktur masyarakat kota ini, yaitu kelas menengah dari kalangan pegawai negeri dan militer. Di samping para pengusaha keturunan asing, sebagai kota yang berbatasan dengan Singapura dan Malaysia yang sampai tahun 1957 masih di bawah kekuasaan Inggris, kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat Tanjung Pinang tetap terkait dengan Singapura. Tanjung Pinang dan Kepulauan Riau umumnya dipertahankan sebagai wilayah bebas pabean. Bahkan mata uang yang berlaku di kawasan ini adalah dolar Singapura, sehingga Tanjung Pinang kemudian dikenal sebagai surga dolar. Tahun 1958, Provinsi Riau dibentuk dengan ibu kotanya Tanjung Pinang, namun setahun kemudian ibu kota dipindahkan ke Pekanbaru. Pemindahan ini didasari pertimbangan bahwa Pekanbaru lebih strategis untuk perluasan kota dan tempat pemukiman masyarakat dibandingkan Tanjung Pinang yang berada di kepulauan. Dari segi ekonomi, pada masa itu kota Pekanbaru juga lebih strategis karena berada di daratan Sumatera dan dekat dengan Jawa. Pemindahan ibu kota Provinsi Riau dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru ini memiliki makna penting dalam sejarah Kepulauan Riau. Pertama, peminggiran kawasan kepulauan dan hegemoni pandangan kontinental dalam politik dan pembangunan Indonesia semasa. Di lingkup Provinsi Riau, Tanjung Pinang hanya merupakan ibu kota sebuah kabupaten. Peristiwa pahit selanjutnya adalah konfrontasi Indonesia-Malaysia yang terjadi pada tahun 1961 sampai dengan 1966. Konfrontasi ini seperti mengulang kembali kejadian sekitar 137 tahun yang lalu, yaitu penandatanganan dan pemberlakuan Traktat London 1824 yang secara emosional menceraikan mereka dari kaum kerabat mereka di tanah semenanjung Malaysia. Mereka bahkan dituntut pula untuk memerangi kerabat mereka itu, sebab bila tidak maka mereka tercatat disebut sebagai pengkhianat bangsa. Kepedihan ini disempurnakan oleh kebijakan dedolarisasi atau penghapusan mata uang dolar Singapura sebagai alat tukar di kawasan ini oleh pemerintah pusat Republik Indonesia yang secara formal menegaskan batas geopolitis Indonesia dengan Singapura. Selain itu, pemerintah pusat juga mulai menasionalisasi wilayah frontier di Riau melalui serangkaian kebijakan penguasaan arus perdagangan lintas batas yang lebih ketat maksud kami, dan penghapusan status bebas pabean. Akibatnya, barang keperluan sehari-hari yang biasa diambil dari negara-negara tetangga seperti Singapura dan Malaysia susah diperoleh. Sementara pasokan dari dalam negeri tidak dapat diandalkan karena transportasi yang belum memadai. Krisis ini tertolong oleh para smokel yang tetap beroperasi, meski berada di bawah ancaman senjata militer pengawas perbatasan. Konfrontasi Indonesia-Malaysia itu berakibat memburuknya perekonomian Tanjung Pinang, dan setelah berakhir perekonomian kota kecil itu tidak serta-merta pulih. Apalagi usulan untuk mengembalikan status bebas pabean ditolak oleh pemerintah pusat. Kelusuan perdagangan ini berdampak pada pemasukan pemerintah daerah. Suatu masa di tahun 1960-an untuk memperoleh dana pembangunan kota, pemerintah daerah bahkan harus mengadakan pasar malam dengan berbagai permainan termasuk judi. Keadaan baru mulai membaik dengan dimulainya program pembangunan 5 tahun atau pelita pada tahun 1969. Dengan dana ini, pembangunan kota dapat berjalan kembali
dengan konsentrasi pada perbaikan infrastruktur kota seperti jalan dan pembangunan penting misalnya gedung daerah bekas kediaman residen di zaman pemerintahan Hindia Belanda dulu. Selain itu, bangunan-bangunan perumahan dan pertokoan yang berada di pusat kota juga restorasi kawasan ini muncul mengiringi reaksi anti-Cina yang berkembang pasca pemberontakan PKI tahun 1965. Pusat kota yang dulu didominasi oleh bangunan berarsitektur Cina dibenahi agar lebih bergaya Melayu. Mengisi ruang kekinian. Memasuki 2 dekade akhir abad ke-20, Singapura telah berkembang menjadi salah satu pusat ekonomi dunia yang maju dengan ekonomi globalnya. Transformasi Singapura ini tidak hanya membawa perubahan pada negara kota tersebut, tetapi juga menuntut penciptaan kawasan hinterland internasional baru. Kepulauan Riau merupakan lokasi yang sangat mendukung terpenuhinya keperluan tersebut. Selain karena letaknya yang cukup dekat, kawasan ini juga menawarkan banyak keuntungan seperti lahan yang luas dan tenaga kerja yang murah. Kerjasama Sijori yang diresmikan pada tanggal 28 Agustus 1991 menandai babak baru peran serta kawasan Kepulauan Riau dalam pasar global. Program pembangunan ini telah membuka kemungkinan baru terhadap transisi ke tingkat yang lebih tinggi melalui kerjasama dengan komunitas global. Batam yang menjadi pusat kerjasama ini kemudian memperoleh status sebagai wilayah bebas bea dan memberikan keleluasaan pada investor asing untuk menanamkan modalnya sampai 100%. Perkembangan Batam ini mendorong Tanjung Pinang dalam melakukan pembenahan untuk terjun dalam ekonomi global. Diikuti dengan pencanangan kota ini sebagai kota administratif pada 26 Desember 1983. Tanggal 18 Oktober 1983. Sejalan dengan itu, Tanjung Pinang juga dicanangkan sebagai pusat perdagangan industri, pariwisata, pendidikan, dan budaya. Langkah ini memberi peluang bagi tumbuhnya ruang-ruang konsumsi baru seperti pertokoan, perhotelan, dan industri hiburan. Perkembangan di ruang konsumsi ini juga berarti terbukanya peluang kerja yang lebih luas. Daya tarik inilah yang mendorong banyak pendatang mengadu nasib di Tanjung Pinang. Sarana transportasi laut yang menghubungkan Tanjung Pinang dengan daerah-daerah lain maupun dengan negara-negara tetangga juga semakin mempermudah arus mobilitas keluar dan masuk. Munculnya perusahaan-perusahaan angkut laut swasta dan teknologi perkapalan modern dengan kapal-kapal fiberglass, baik ferry maupun speedboat pertama kali digunakan tahun 1984 telah membuat Tanjung Pinang tidak lagi menjadi daerah yang jauh dari sulit dijangkau. Perkembangan dan transportasi laut ini kemudian ditambah dengan adanya jalur penerbangan komersial dari Bandara Kijang kini bernama Bandara Raja Haji Fisabilillah sekitar 12 km dari Tanjung Pinang yang melayani penerbangan ke Pekanbaru, Jakarta dan Natuna. Menghimpun titik ingatan dari latar sejarah yang dibentangkan secara ringkas di atas, kita melihat bahwa Tanjung Pinang adalah bagian tak terpisahkan dari kosmopolitanisme dan dinamika pergulatan kepentingan global Selat Melaka. Sejak terbilang abad yang lalu hingga kini, sejak kerajaan Melaka dikalahkan Portugis 1511 hingga kini, sejumlah titik yang kini berada di kota Tanjung Pinang menjadi pusaran yang memantik gagasan dan menggerakkan tindakan-tindakan kesejarahan yang lingkar gelombangnya menjangkau spektrum luas kawasan alam Melayu. Nah, selanjutnya, masuknya kekuatan luar politik maupun ekonomi menjadi latar ingatan mereka yang pernah tinggal di Tanjung Pinang. Ingatan itu tersimpan di antara ruang fisik berupa bangunan-bangunan tua, runtuhan maupun yang sudah tak berbekas lagi. Seperti meniti jalan kalam yang dipilih oleh para pendahulu pada pertengahan abad ke-19. Buku ini mencontohkan membentang yang dulu ada di sini dalam upaya memahami masa lalu dan masa kini melalui bahasa tulis dan gambar. Titik ingatan yang dihimpun dalam deskrip ini disusun tidak secara kronologis, awal dan akhir tidak dibedakan karena semua titik dianggap sama berharganya. Pelabuhan dipilih sebagai titik awal karena merupakan pintu utama orang memasuki Tanjung Pinang. Titik-titik ingatan lainnya mungkin berurutan karena kedekatannya atau masih dalam satu kawasan yang sama.
Oke teman-teman, mungkin itu saja. Video pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan menyimak. Bye.